Oke, baik, saya akan presentasikan jurnal yang saya review dengan judul jurnalnya Total Sintesis Leontopodiosida A. Oke. Poin-poin yang dibahas: analisis retrosintetik Leontopodiosida A, sintesis kunci tengah A, sintesis Leontopodiosida A, dan optimalisasi sintesis Leontopodiosida A. Oke, yang pertama, skema 1, itu kita lihat analisis retrosintetik Leontopodiosida A. Di sini saya menggunakan simbol, yaitu ada senyawa A, senyawa B, dengan senyawa C. Oke, ini dia. Senyawa A, senyawa B, dan senyawa C. Leontopodiosida A ini merupakan molekul target yang akan kita sintesis. Jadi berdasarkan analisisnya dapat dilihat bahwa Leontopodiosida A ini dapat dibentuk dari senyawa A. Nah, ketika kita mendiskoneksikan pada C dengan O pada OBN di atas, diperoleh lagi senyawa B dengan senyawa C. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Leontopodiosida A ini dapat dibuat dari senyawa B ditambah dengan senyawa C. Oke, yang kedua itu skema yang kedua, sintesis kunci tengah A. Sintesis ini dimulai dari senyawa 1 atau 3,4 dihidroksibenzaldehid direaksikan dengan bensil klorida ditambah NaH dan menghasilkan senyawa 2 yaitu 3O bensil dengan persentasenya sebesar 59%. Selanjutnya OH fenolik bebas ini dilindungi menggunakan gugus pelindung metoksimetil diklorida atau MOMCl menghasilkan senyawa 4 dengan persentasenya sebesar 82%. Selanjutnya senyawa 4 ini ditambah dengan senyawa 3 lalu direaksikan dengan NaH dalam DMF selama 3 jam, diperoleh senyawa 5 dengan persentasenya sebesar 89%. Nah, senyawa 5 ini kemudian dilakukan proses penutupan cincin dikatalisis oleh iodium dan dalam DMSO pada suhu 140 derajat Celcius diperoleh senyawa 6 dengan persentasenya sebesar 41%. Persentase ini dibilang kecil, yaitu 41%. Hal ini disebabkan karena terjadinya proses siklisasi dan proses penghilangan metoksimetil atau MOM. Oke, yang berikut itu sintesis Leontopodiosida A. Di sini untuk sintesis glikosida flavonoid, ikatan glikosidik antara rantai gula dan aglikon merupakan langkah yang sangat sulit. Sehingga kita menggunakan senyawa 6 yang sudah disintesis pada skema yang kedua sebagai kunci tengah atau perantara untuk kita dapat memilih donor gula yang cocok untuk glikosilasi, di mana produk glikosilasi yang diinginkan yaitu senyawa 8. Oke, kita lihat bersama, ini dia senyawa 8. Oke, senyawa 8 ini dapat diperoleh dari coupling dari glikosil bromida pada senyawa 7 dan flavonoid pada senyawa 6 dengan menggunakan 0,2 molar K2CO3. Jadi diperolehlah senyawa 8 dengan persentasenya sebesar 76%. Oke, selanjutnya senyawa 8 ini direaksikan lagi dengan K2CO3, THF, MeOH, dan H2O dengan perbandingan 5:5:1, diperoleh senyawa 9 dengan persentasenya itu sebesar 89%. Selanjutnya senyawa 9 ini direaksikan lagi dengan senyawa 14 sebagai reagen asilasi, lalu dibantu oleh Me2SnCl2 dengan THF diperoleh senyawa 10 dengan persentasenya sebesar 67%. Selanjutnya deproteksi gugus bensil menggunakan hidrogen dan PdOH2 kali diperoleh molekul target yaitu Leontopodiosida A dengan persentasenya itu 74%. Oke, yang berikut itu adalah optimalisasi sintesis Leontopodiosida A. Jadi setelah sintesis total awal pertama Leontopodiosida A, ada beberapa poin yang perlu diperbaiki. Yang pertama itu hasil aglikon kunci 6 itu rendah, yaitu 41%. Senyawa 9 cukup sulit diisolasi dari reaksi, dan yang terakhir itu hasil glikosida terasilasi yaitu senyawa 10 sangat rendah. Strategi yang efisien dikembangkan dalam skema 4 ini. Rute sintetik Leontopodiosida A yang dioptimalkan dimulai dari senyawa 5. Oke, yang pertama deproteksi MOM pada senyawa 5 dengan 3 molar HCl menghasilkan senyawa 11 dengan persentasenya itu sebesar 91%. Oke, jadi kita sudah mempunyai senyawa 11 ini. Jadi reaksi glikosilasi dapat dilakukan karena adanya ikatan hidrogen intramolekul antara OH fenolik pada cincin A dengan gugus karbonil, sehingga diperoleh senyawa 12 dengan bantuan 0,5 molar K2CO3.
Oke, diperoleh senyawa 12 dengan persentasenya 74%. Oke, selanjutnya senyawa 12 yang tadi direaksikan lagi dengan MEONA, MEOH selama 1,5 jam, diperoleh senyawa 13, lalu dibantu dengan Me2SnCl2, diperoleh senyawa 15 dengan persentasenya sebesar 78%. Selanjutnya, penutupan cincin pada senyawa tadi dikatalisis oleh iodium dengan dalam DMSO pada suhu 140 derajat Celcius selama 3 jam, diperoleh senyawa 10 ini dengan persentasenya 89%. Selanjutnya, deproteksi gugus bensil dengan bantuan PDOH2 kali CH2 diperoleh senyawa leontopodiosida A dengan persentasenya yaitu 88%. Jadi kesimpulannya, senyawa leontopodiosida A ini dapat disintesis dalam 9 langkah menggunakan 3,4 dihidroksibenzaldehid sebagai bahan awal.